Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronarsi Devina Putri dengan NIM 301 021 00 184 dari kelompok SGD 21. Saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, dan metabolisme protein. Nah, yang pertama yaitu dari metabolisme karbohidrat terlebih dahulu. Saya akan membahas mengenai pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah zat padat berwarna putih yang berwarna putih ini tuh sukar larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam air kecuali polisakarida. Nah, kemudian karbohidrat ini tuh dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 4 menurut strukturnya. Yang pertama, monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, kalau yang monosakarida sendiri itu namanya itu simple sugar atau gula yang simple karena dia itu terdiri dari satu saja dan tidak bisa dihidrolisis lebih lanjut. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, kemudian yang disakarida itu dia itu terdiri dari molekul monosakarida yang mana contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, kemudian ada yang namanya oligosakarida, di mana ini tuh terdiri dari 10 golongan monosakarida, contohnya sarbosa dan rafinosa. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya polisakarida. Nah, ini tuh terdiri dari 10 lebih monosakarida, contohnya glikogen dan papi. Nah, kemudian karbohidrat ini tuh juga mempunyai fungsi, yaitu fungsinya yaitu sebagai sumber energi utama, kemudian membantu proses metabolisme, membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, dan membantu pembentukan senyawa lainnya, dan berperan sangat penting dalam pewarisan sifat. Kemudian, percobaan uji yang dapat dilakukan dengan karbohidrat itu ada 5, yaitu yang pertama tuh ada yang namanya tes Barfoed. Itu untuk mengetahui perbedaan antara monosakarida dan disakarida. Nah, kemudian yang kedua yaitu tes Molis. Ini tuh untuk membedakan antara monosakarida dari disakaridanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada tes Benedict, di mana ini tuh untuk mengidentifikasi adanya glukosa pada sampel atau sesuatu yang diuji tersebut. Kemudian yang keempat itu ada tes Seliwanov, di mana itu untuk membuktikan adanya karbohidrat, dan yang terakhir itu hidrolisa Patti. Nah, yang selanjutnya yaitu protein. Pengertian dari protein sendiri ini adalah rangkaian asam amino yang saling berikatan satu sama lain dengan ikatan peptid. Nah, kemudian protein ini tuh diklasifikasikan menjadi 2, yaitu simple protein dan compound protein. Di mana simple protein ini adalah protein yang hanya mengandung asam L-alfa amino atau derivatnya. Contoh albumin, globumin, glutein, prolamin, albuminoid, dan histon. Nah, yang kedua yaitu compound protein, di mana protein yang bergabung itu adalah zat yang bukan dari protein tersebut. Contohnya glikoprotein, lipoprotein, dan fosfoprotein, dan lain sebagainya. Nah, protein sendiri ini itu memiliki fungsi yang pertama sebagai enzim dalam tubuh, cadangan makanan untuk menghasilkan energi, menggantikan sel-sel yang rusak, dan berperan dalam metabolisme tubuh kita. Nah, percobaan uji yang dapat dilakukan oleh protein ini ada 3. Yang pertama yaitu susunan elementer, percobaan larut albumin, dan yang terakhir pengaruh asam-asam mineral yang kuat. Nah, dalam percobaan susunan elementer sendiri ini tuh untuk mengetahui susunan protein seperti C, N, dan H. Kemudian yang kedua percobaan larut albumin. Untuk dimana ini tuh percobaannya tuh untuk mengetahui urutan kelarutan albumin dalam pelarut yang akan digunakan dalam percobaan tersebut. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengaruh asam-asam mineral kuat, yaitu untuk membuktikan pengaruh asam-asam mineral kuat terhadap denaturasi yang akan terjadi di protein yang diujikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu lemak. Lemak ini adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sifat-sifatnya itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti alkohol dan kloroform. Nah, kemudian lemak sendiri ini tuh ada klasifikasinya berdasarkan Bloor, yaitu yang satu itu simple lipid, kedua compound lipid, dan yang ketiga derivat lipid. Di mana simple lipid ini itu adalah ester asam-asam lemak dengan berbagai macam alkohol wax. Nah, kalau yang kedua yaitu compound lipid, ini adalah ester asam-asam lemak yang pada hidrolisa itu akan menghasilkan asam, lemak, alkohol, dan glikolipid.
Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya derivat lipid, di mana di sini itu semua senyawa yang dihasilkan pada saat hidrolisasi simpel dan kompon lipid yang masih mempunyai sifat-sifat seperti lemak, kemudian ini dimasukkan ke dalam golongan ini, yaitu derivat lipid. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu seperti asam-asam lemak, alkohol, hidrokarbon, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian, fungsi dari lemak sendiri itu yang pertama sebagai sumber energi, sebagai pengatur panas dalam tubuh, sebagai penyekat listrik untuk perambatan cepat pada saraf bermyelin, kemudian sebagai pelindung organ tubuh, dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Percobaan uji yang dapat dilakukan pada lipid sendiri itu ada 3. Yang pertama, daya larut lipid, ikatan jenuh tak jenuh, dan uji Salkowski. Jadi, uji ini itu akan mengetahui analisa kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut yang akan digunakan nanti di percobaan. Kemudian yang kedua itu ikatan jenuh tak jenuh. Jadi, ini tuh kita akan mengetahui perbedaan dari ikatan jenuh dan tak jenuh dari lemak yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga itu uji Salkowski. Ini tuh merupakan uji kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol dalam percobaan tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Terima kasih. Wassalamualaikum.